Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai yang pertama. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan PPT ini disusun oleh Anissa Fadila Kristar, yang kedua Dita Eka Pratiwi, ketiga Desvita Nursilawati, dan keempat Atika Yashifa, yang kelima ada Irma Syahrul. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan pengertian biologi sel. Apa sih itu biologi sel? Nah, biologi sel ini atau sitologi adalah salah satu diawali dari pengamatan sel oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Pengamatannya melalui kaca pembesar hingga penemuan mikroskop sederhana oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1674 untuk mengamati mikroorganisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya, hubungan biologi sel dengan kesehatan. Sistem biologi telah mempengaruhi banyak disiplin ilmu biologi, diantaranya biologi di bidang kesehatan. Sebelumnya, banyak permasalahan terkait kesehatan yang tidak dapat ditemukan pemecahannya seperti pengobatan berbagai macam penyakit yang saat ini semakin kompleks. Melalui perkembangan biologi sel yang mencakup berbagai cabang ilmu seperti anatomi, fisiologi, mikrobiologi, virologi, dan patologi. Next. Selanjutnya, penerapan biologi sel dalam kesehatan masyarakat. Penerapan terdapat 5. Yang pertama, pembuatan antibiotik. Pembuatan antibiotik merupakan suatu kegiatan peracikan senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau khususnya dihasilkan oleh fungi atau dihasilkan secara sintetik yang dapat membunuh atau menghambat perkembangan bakteri dan organisme lain. Pengembangan penelitian dari cabang ilmu biologi seperti mikrobiologi dan bakteriologi akan sangat membantu bidang kedokteran untuk menghasilkan antibiotik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Atika. Yang kedua adalah pembuatan vaksin. Vaksin merupakan antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh bagiannya yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Ilmu terapan yang dikembangkan adalah virologi yang khusus mempelajari seluk-beluk virus. Yang ketiga adalah pembuatan obat. Pembuatan obat merupakan suatu kegiatan pembuatan zat yang digunakan untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit serta pemulihan untuk peningkatan kesehatan bagi penggunanya. Cabang ilmu biologi dan ilmu pengetahuan yang dapat memiliki peran dalam hal ini adalah bidang farmakologi, yaitu ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologis, dan toksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan organisme hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya adalah transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan suatu tindakan pemindahan organ atau jaringan tubuh seseorang ke tubuh pasien yang membutuhkan dengan kondisi medis tertentu. Transplantasi organ pada umumnya dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Contoh penerapan transplantasi organ adalah biasanya yakni di ginjal, paru-paru, hati, pankreas, dan jantung. Nah, yang selanjutnya proses bayi tabung. Teknik ini bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan karena suatu kelainan. Ya, kelainan ini menyebabkan tidak bertemunya sel sperma dengan sel ovum.
Teknik ini merupakan pengembangan bioteknologi reproduksi atau teknologi reproduksi khususnya pada manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dita. Baik, karena Dita terdapat kendala sinyal, akan saya lanjutkan. Kesimpulan dari prestasi sebelumnya yaitu biologi sel adalah sitologi atau salah satu cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang sel dengan memanfaatkan penggunaan lensa optik dan mikroskop. Yang kedua, sistem biologi telah mempengaruhi banyak disiplin ilmu biologi, di antaranya biologi di bidang kesehatan seperti anatomi, fisiologi, mikrobiologi, virologi, dan patologi. Yang ketiga, penerapan biologi sel dalam kesehatan masyarakat antara lain bisa untuk pembuatan antibiotik, vaksin, transplantasi organ bayi tabung, dan pembuatan obat. Sebelum kami tutup dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah ada pertanyaan masuk dari Zulfa Sniatul Kubro. Bagaimana mekanisme transplantasi organ ginjal pada manusia? Saya izin menjawab ya. Jadi mekanisme yang pertama adalah pasien akan diminta berbaring di atas tempat tidur dan akan diberikan suntikan anestesi atau bius di ruang operasi. Ketika kesadaran pasien sudah menurun, dokter akan membuat sayatan di bawah bagian perut. Nah, proses ini disebut proses operasi akan dilakukan bersamaan dengan pendonor yang diawali dengan mengambil ginjal dari pendonor tersebut. Organ ginjal dari donor kemudian akan dipasang tanpa mengangkat ginjal lama, kecuali terdapat penyakit seperti infeksi, batu ginjal, kanker, sindrom nefrotik, dan lain sebagainya. Setelah ginjal yang baru sudah terpasang, dokter akan menyambung pembuluh darah baru, biasanya dari daerah tungkai, ke pembuluh darah di perut, agar ginjal baru mendapatkan pasokan darah dan berfungsi secara normal. Nah, pada tahap akhir, dokter akan menyambungkan saluran kemih dari ginjal baru ke kandung kemih. Pemasangan stent di ureter baru dapat dilakukan untuk membantu melancarkan aliran urin selama 6-12 minggu pasca tindakan. Setelah organ ginjal sudah terpasang dengan sempurna, sayatan akan ditutup dengan jahitan. Secara keseluruhan, tindakan operasi ini akan memakan waktu 3 jam. Selama operasi, tekanan darah, denyut jantung, dan kadar oksigen dalam darah akan terus Sulfa, apakah bisa diterima jawabannya atau kurang? Baik, terima kasih. Apakah ingin ada yang ditanyakan lagi? Saya kira cukup ya. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.